Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979, secara resmi, IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBU, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan. Untuk itulah, para mahasiswa dibekali berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dengan berbagai program studi pilihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Fakultas Teknik. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Pertanian. Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Istana Bulan, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Jurusan Bimbingan dan Konseling pada Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
Saya berasal dari Aceh, Kota Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Selamat datang Ibu ucapkan di layanan bimbingan dan konseling pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Belum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa, Nak? Saya Bu. Ya, silahkan. Belum memulai layanan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Kan Ibu ucapkan di layanan bimbingan klasikal pada hari ini bersama Ibu Bulan. Semuanya sehat ya, Nak? Ya, Bu. Alhamdulillah. Materi kita pada hari ini adalah etika berkomunikasi melalui media sosial. Tujuan dari pemberian layanan pada hari ini yaitu yang pertama, agar peserta didik atau konseling dapat meningkatkan pengetahuan mengenai etika berkomunikasi dalam penggunaan media sosial. Kemudian tujuan khususnya agar peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian etika komunikasi di media sosial. Selanjutnya agar peserta didik dapat mengklasifikasi dampak positif dan dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Dan yang terakhir, agar peserta didik dapat menentukan etika berkomunikasi dalam penggunaan media sosial. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, semua di sini sudah punya media sosial? Ada Bu. Ada. Baiklah. Pada hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan waktu 2 kali 40 menit. Dan Ibu harap kalian bisa fokus, perhatian, dan juga bertanggung jawab ya, Nak, dalam mengikuti layanan BK pada hari ini. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Oke, baik. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Kertas berwarna Putih. ya, rumput berwarna Jauh. harimau makannya Rumput. rumput Daging. daging. Ya. Pada kegiatan hari ini tadi malam Ibu sudah membagikan link video dan juga pembagian kelompok melalui WhatsApp group, dan kalian sudah melakukan diskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ada terbagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok etika, kemudian kelompok komunikasi, dan yang terakhir ada kelompok media sosial. Baiklah, pada hari ini sebelum melakukan diskusi kelompok, Ibu ingin menjelaskan tentang etika berkomunikasi melalui media sosial. Adapun pengertian etika yaitu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas atau akhlak, kemudian yang mengandung hal baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban. Kemudian komunikasi adalah penyampaian pesan atau pengertian dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa verbal maupun non-verbal. Sementara media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya dapat mudah untuk berpartisipasi dan berbagi ya, Nak ya. Kemudian dampak media sosial. Ada 2 ya dampak media sosial, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Di antara dampak-dampak positif ini seperti yang sudah Ibu bagikan pada materi tadi malam, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada kiat-kiat berkomunikasi sesuai etika melalui media sosial. Yang pertama itu melalui WhatsApp. Ibu juga akan memutar video tips-tips atau trik dalam menggunakan media sosial melalui WhatsApp. Silahkan ditonton. Assalamualaikum. Berikut ini tips etika berkomunikasi dengan guru melalui handphone ala Miss Bulan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin berkomunikasi melalui handphone dengan guru.
Pertama, pastikan kamu menelpon bukan pada waktu jam sibuk atau istirahat. Kedua, ucapkan salam pada saat mengawali dan mengakhiri percakapan, seperti Assalamualaikum, selamat pagi, dan yang lainnya. Ketiga, perkenalkan dirimu, sebutkan nama dan juga kelasmu. Bersikaplah yang sopan, gunakan bahasa yang santun, dan langsung ke inti pembicaraan. Ingat, ucapkan terima kasih setelah kamu mendapat penjelasan dari gurumu. Demikian tips dari Miss Bulan, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Selanjutnya, setelah kalian menonton video tadi, silahkan perhatikan ke layar dan lihat ada beberapa kasus mengenai kurangnya etika di media sosial. Yang pertama, ada karena saling ejek di media sosial berujung maut, 1 pelajar tewas. Yang kedua, tak puas debat di medsos, 2 perempuan nekat berkelahi di lapangan Desa Ngawi. Kemudian viral, kelompok remaja berkelahi di Tanah Toraja dipicu saling ejek di medsos. Selanjutnya, kasus Arsyad, contoh komunikasi di media sosial yang tidak beretika. Ibu juga akan putar videonya ya, Nak. Muhammad Arsyad kembali jalani pemeriksaan terkait dengan kasus pelecehan foto Presiden Joko Widodo. Selain itu, akibat perbuatannya, Arsyad juga diwajibkan membersihkan musola oleh warga sekitar rumahnya. Selasa pagi, Muhammad Arsyad, tersangka kasus pencemaran nama baik, berangkat menuju Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Setelah penangguhan penahanan Senin lalu, Arsyad diberi kewajiban oleh warga sekitar rumahnya di Jalan Haji Kum, Kampung Rambutan, Jakarta Timur, membersihkan musola setiap pagi akibat perbuatannya. Mas Arsyad, ini mau ke mana lagi nih? Mau ke Mabes lagi, Mas. Oh gitu, mau diperiksa lagi apa gimana sih? Ya katanya sih, kata pengacara mau ada pemeriksaan tambahan ya, Pak. Oh gitu. Ini jadi bersihin musolahnya ditunda nih Mas ya? Ditunda dulu soalnya masih ada pulang mandir sih. Oh gitu, mungkin setelah pulang dari Mabes kali ya? Iya, atau besoknya kali pagi-pagi soalnya kan. Mas Arsyad tapi bersedia Mas bersihin musola? Ya bersedia lah. Rumah Allah kan, rumah ibadah. Arsyad ditahan karena mengunggah foto Presiden Joko Widodo yang dianggap melecehkan dalam akun Facebooknya. Meski penahanannya ditangguhkan, proses hukum Arsyad tetap berjalan. Ia juga harus melakukan wajib lapor ke polisi 2 kali seminggu. Haris Noldi melaporkan untuk NET. Ibu sudah melakukan presentasi, sekarang giliran kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya, Nak ya. Siapa yang mau memulai duluan? Saya, Bu. Iya, silakan kepada Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah berdiskusi dengan kelompokmu tadi, apa pendapatmu mengenai etika berkomunikasi dalam media sosial? Berdasarkan video dan masalah yang sudah dipaparkan oleh Ibu Bulan, kami yakin bahwa pentingnya bersikap baik terutama dalam melakukan komunikasi melalui media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di media sosial sangat mudah diakses oleh semua orang. Untuk itu kita harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik dengan siapa saja, baik dalam menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, atau bahkan ketika menelpon seorang guru, orang tua, dan teman, agar terjalin hubungan yang harmonis. Bagaimana dampak menggunakan media sosial jika tanpa diikuti dengan etika komunikasi yang baik terhadap kehidupan sehari-harimu? Ada banyak dampak negatif jika kita tidak memiliki etika yang baik dalam berkomunikasi di media sosial. Di antaranya, tidak disenangi oleh teman, terjerat hukuman seperti yang dialami oleh Arsyad pada video yang sudah kita tonton tadi, dan mengganggu kehidupan pribadi. Namun, tahukah kamu, ada pula loh dampak positif dari menggunakan media sosial. Di antaranya, memudahkan kita untuk mencari informasi, belajar, menjadikan kita pelajar yang lebih kreatif. Sebagai sarana hiburan, sarana mendekatkan diri dengan guru dan teman-teman, menghasilkan uang, dan lainnya. Diskusikan bersama kelompokmu, lalu buatlah masing-masing 3 kalimat pertanyaan
pernyataan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam berkomunikasi di media sosial. Membuat konten yang positif boleh. Mengucapkan salam saat akan memulai dan mengakhiri pembicaraan di telepon boleh. Memfitnah dan mengejek teman melalui status WhatsApp tidak boleh. Membuat dan menyebarkan video porno tidak boleh. Memberikan komentar yang sesuai dengan cara yang sopan boleh. Menjiplak karya orang lain tanpa menyebutkan tidak boleh. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Yusra. Baik sekali presentasinya. Dibuat melalui PowerPoint ya, Nak ya? Ya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok etika. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ibu persilahkan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok komunikasi ingin bertanya kepada kelompok etika berdasarkan apa yang sudah Anda katakan tadi bahwa media sosial bukan sarana sindir-menyindir. Nah, bagaimana tanggapan kalian jika ada teman yang merasa tersindir oleh status WhatsApp yang kita bagikan? Padahal kontennya positif dan tujuannya juga bukan untuk mendidik siapapun, melainkan untuk muhasabah diri sendiri dan mungkin pengingat orang banyak. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Raya atas pertanyaannya. Ibu ulangi ya pertanyaannya. Di media sosial kadang-kadang kita posting status tapi maksudnya nggak menyindir orang lain, tapi ada orang lain yang merasa tersindir. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok etika begitu ya? Siapa yang ingin menjawab pertanyaannya? Silahkan pertama. Etika akan mencoba menjawabnya. Menurut kami dan menurut saya pribadi, kita dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut karena memang mungkin teman kita lagi ada masalah pribadi dan kebetulan ia melihat atau membaca status kita. Kita dapat menjelaskan kepada teman tersebut bahwa konten tersebut bukan untuk dia. Saran saya untuk kita semua adalah jangan mudah baper juga dengan status yang dibuat oleh orang lain. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pratama. Oke, Ibu rasa semua sudah melakukan presentasi ya Nak ya pada hari ini ya. Dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ada yang bisa bantu Ibu membuat kesimpulan? Saya, Bu. Iya, Rifa silahkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya ialah pertama, pentingnya bersikap sopan dalam berkomunikasi melalui media, baik saat berkomunikasi dengan orang tua, guru, teman, bahkan adik serta orang-orang yang tidak kita kenal. Kita harus bersikap santun. Kedua, kita harus mampu menentukan etika komunikasi yang baik di media sosial. Hal ini karena sangat berpengaruh terhadap dampak yang akan kita terima di kehidupan nyata. Misalnya kalau kita tidak sopan, tentu saja kita akan mendapatkan dampak yang negatif. Namun jika kita bersikap yang sesuai dengan norma yang berlaku, maka kita akan mendapatkan dampak yang positif. Nah, benar sekali ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah bahwasannya kita harus memiliki sikap atau akhlak yang baik ketika kita ingin berkomunikasi melalui media sosial. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Risa tadi, bahwasannya ada dampak negatif dan ada dampak positif ketika kita salah atau benar dalam menggunakan media sosial, ya. Kemudian kalian juga harus dapat menentukan sikap. Jangan mudah baper ketika ada teman yang membuat status misalnya. Kemudian jangan juga dengan sengaja menyindir orang lain melalui kalimat-kalimat yang tidak pantas, karena dampaknya bisa fatal. Selain menyinggung perasaan teman, bisa juga memutuskan tali persaudaraan, bahkan bisa terkena sanksi hukum. Enak ya? Baiklah, dari semua rangkaian pembelajaran hari ini, kira-kira adakah manfaat dari layanan hari ini, Nak?
Siapa yang bisa mengambil kebermanfaatannya? Ya, Bu. Iya, silahkan. Menurut saya layanan hari ini sangat bermanfaat karena kami dapat memahami apa arti etika berkomunikasi di medsos. Kedua, kami tak mau dampak-dampak dari medsos. Tiga, kami juga dapat menentukan sikap yang baik ketika berkomunikasi di medsos. Itu saja, Bu. Terima kasih, Nak, atas kebermanfaatan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan atas partisipasi kalian pada layanan BK hari ini. Ibu sudah mengirimkan link untuk mengisi lembar evaluasi hasil. Ibu mohon kepada kalian untuk mengirimkan evaluasi hasil serta LKPD melalui link yang sudah Ibu kirimkan. Ya, kita sudahi dulu pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya alangkah baiknya jika ditutup lagi dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa lagi? Setelah layanan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Doa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu di layanan BK selanjutnya dengan tema yang baru. Kita sambung komunikasi kita melalui WhatsApp group. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak silakan keluar dari Google Meet?